Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya dari jurusan akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung Business School dengan NPM 102180053. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pendidikan agama Islam 2 dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan ke-5. Yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia terhadap Rasul. Hajatul Insan ila Rasul terbagi menjadi 4. Yang pertama Al-Insan atau manusia. Al-Insan atau manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah dengan memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Yang kedua ada fitrah. Fitrah yang ada pada diri manusia dapat menilai baik buruknya seseorang, termasuk dirinya sendiri. Fitrah terbagi menjadi 3, yaitu wujudul khaliq, ibadatul khaliq, dan hayatul mudoromah. Yang ketiga ada hidayatul rasul. Hidayatul rasul adalah jika kita hendak mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga wajib mengikuti perintah dari seorang rasul. Hidayatul rasul terbagi menjadi 2. Yang pertama Marifatul Khaliq, dan yang kedua adalah Minhajul Haya. Dan yang keempat ada Ibadatul Sholih. Ibadatul Sholih adalah ibadah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti panduan dari seorang rasul. Dari yang kedua yaitu Tariful Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih atau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah kepada manusia. Rasulullah SAW bertugas untuk menyampaikan risalah atau berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suri tauladan untuk para pengikutnya dan wajib diikuti oleh para pengikutnya sebagai teladan bagi keseharian kita. Rasul merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tanda-tanda kerasulan dan ciri-ciri khusus dari seorang rasul. Ciri-ciri dari seorang rasul yang pertama, rasul memiliki sifat asyifatul asiyah. Sifat asifatul asiyah itu seperti sifat sidik, amanah, tablik, dan patonah. Yang kedua, rasul memiliki al-mujizat. Rasul memiliki mujizat. Setiap rasul Allah diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, rasul memiliki adanya al-bisyarat atau berita-berita gembira kedatangan rasul. Yang ketiga, an-nubuat atau berita kenabian. Yang ketiga ada Marifatul Rasul atau mengenal hakikat dari seorang rasul. Kedudukan dari seorang rasul dapat kita lihat dari sirah nabi, surah, dan dakwah. Dari kedudukan-kedudukan tersebut dapat kita ambil sebagai fikih sirah, fikih dakwah, dan fikih ahkam. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu satu abid min ibadillah atau hamba-hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW adalah hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia yang dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi dikerjakan juga oleh Rasul secara baik. Yang membedakan kita dengan Rasul adalah Rasul mendapatkan wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Yang kedua adalah as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud dari sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Dan yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah bersifat minhajul hayah atau petunjuk hidup. Sunnah dijadikan sebagai fiqh ahkam untuk rujukan yang beramal dan mengambil keputusan. Yang ketiga ada Rasul minor mursalin, adalah Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa,
juga sebagai Rasul yang mempunyai ciri-ciri kerasulan. Nabi Muhammad SAW seperti Rasul lainnya yang juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf atas segala gangguan-gangguan yang ada. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.